Hai guys, kembali lagi di Perseiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang agak sensitif dan masih menjadi bahan perdebatan hingga dengan saat ini, yaitu apakah wanita bisa menjadi pendeta? Sebelum kita memulai pembahasannya, saya memiliki beberapa disclaimer yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Yang pertama, bahwa peranan wanita di dalam gereja itu sangatlah penting dan vital. Saya ibaratkan sebagai peranan seorang ibu terhadap anaknya. Tuhan mendesain laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada gender yang lebih baik ataupun lebih superior, keduanya sama. Yang berbeda hanyalah tanggung jawab serta peranan yang Tuhan berikan. Jadi ini sama sekali bukan isu mengenai pria versus wanita, atau manakah yang lebih baik. Kedua, peranan pemimpin yang Tuhan berikan kepada para laki-laki bukanlah dalam posisi untuk dimuliakan, justru sebaliknya, posisi untuk melayani. Mereka bertugas untuk memimpin, melindungi, serta menjaga sebuah gereja. Mereka juga berfungsi untuk melayani orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling mereka. Jadi, peranan yang Tuhan berikan kepada pria adalah pemimpin yang memiliki hati, servant leadership. Ketiga, kalau kita melihat di Kejadian 3 ayat 16, bahwa Tuhan memberikan fungsi kepemimpinan ini kepada para laki-laki. Namun, fungsi kepemimpinan yang diberikan bukanlah memimpin dengan mendominasi atau bahkan cenderung abusif, tapi memimpin dengan rendah hati, penuh rasa syukur, dan penuh dengan kebaikan. Dan yang perlu kita ingat bahwa pendeta adalah seseorang yang melayani gerejanya, bukan berkuasa atas gerejanya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, 1 Timotius 2 ayat 11-12 berkata seperti ini. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Seperti halnya di dalam keluarga, di dalam gereja pun Tuhan memberikan peranan yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Di mana di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan melalui Rasul Paulus membatasi wanita untuk melayani dalam peranan untuk mengajar serta memiliki otoritas spiritual di atas para pria. Dan ini termasuk juga untuk melayani sebagai pendeta. Karena kita tahu bahwa pendeta berfungsi untuk berkhotbah, mengajar, serta melakukan otoritas spiritual di atas para jemaatnya. Namun saya sadari bahwa ada banyak sekali bantahan terkait interpretasi daripada ayat ini, di mana di sini akan kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, banyak yang mengatakan bahwa Rasul Paulus membatasi wanita untuk mengajar karena di abad pertama, wanita tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau cenderung rendah, atau bahkan tidak memiliki pendidikan sama sekali. Namun, kalau kita lihat konteks di ayat 1 Timotius 2, sama sekali tidak disebutkan status pendidikan. Dan jika pendidikan ini adalah salah satu kualifikasi untuk melayani sebagai pendeta, maka kemungkinan besar hampir seluruh murid Yesus tidak masuk kualifikasi ini. Bantahan kedua adalah bahwa Rasul Paulus hanya membatasi wanita di Efesus saja. Karena 1 Korintus adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius yang memimpin jemaatnya di Efesus. Dan di Efesus pada waktu itu, terkenal dengan kuilnya yang menyembah Artemis, seorang dewi wanita. Sehingga bisa saja Paulus mengatakan ayat ini dalam konteks pada situasi di Efesus pada waktu itu. Namun sekali lagi, kalau kita kembali ke dalam Alkitab dan kita baca konteks daripada ayat 1 Timotius 2, kita tidak menemukan nama Artemis di sini disebutkan atau bahkan pemunjaan kepada dewi sebagai alasan daripada pembatasan ini. Bantahan ketiga adalah bahwa Paulus di dalam ayat ini sedang berbicara dalam konteks pernikahan, yaitu antara suami dengan istri, bukan pria dan wanita secara umum. Namun, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, yaitu adalah bahasa Yunani, kata pria dan wanita yang sama digunakan di ayat ke-8 dan ayat ke-10. Apakah hanya pria yang menjadi suami yang menadahkan tangannya saat berdoa tanpa marah dan bersisian? Apakah hanya wanita yang menjadi istri yang berdandan dengan pantas, sopan, dan juga sederhana? Jawabannya pasti tidak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada konteks sama sekali yang mengatakan bahwa Paulus sedang mengatakan bahwa ini adalah konteks pernikahan. Bantahan keempat adalah bahwa di Perjanjian Lama ada tokoh-tokoh wanita yang menjadi pemimpin, seperti misalkan Miriam, Deborah, dan juga Huldah. Benar sekali bahwa para wanita ini dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, serta menjadi contoh dalam iman, keberanian, serta kepemimpinan. Namun, otoritas wanita di Perjanjian Lama ini tidak memiliki hubungan dengan masalah kepemimpinan di dalam gereja. Karena di Perjanjian Baru, gereja ini adalah sesuatu yang spesial, bahkan disebutkan sebagai tubuh Kristus, sesuatu yang unik yang tidak bisa dibandingkan dengan bangsa Israel ataupun entitas lainnya di Perjanjian Lama.
Bantahan berikutnya menggunakan peranan daripada Priscilla dan juga Phoebe di Perjanjian Baru, di mana Priscilla adalah pelayan setia daripada Tuhan bersama dengan suaminya, yaitu Aquila. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 18 ayat 26, Priscilla dan Aquila mengajarkan firman Tuhan kepada Apolos. Namun sekali lagi, Alkitab tidak mengatakan bahwa Priscilla memimpin sebuah gereja ataupun bahkan mengajar di depan banyak orang. Terkait dengan Phoebe, yang kita bisa temukan kisahnya di Roma 16 ayat 1, sama seperti Priscilla, kita tidak bisa menemukan di dalam Alkitab adanya indikasi bahwa Phoebe adalah seorang pendeta atau bahkan mengajar jemaatnya di dalam gerejanya. Alasan mengapa wanita tidak bisa melayani sebagai pendeta, kita bisa temukan di 1 Timotius 2, ayat yang ke-13 dan juga 14, di mana dikatakan bahwa karena Tuhan menciptakan Adam terlebih dahulu, barulah setelah itu diciptakan Hawa sebagai penolong, maka hal ini memiliki implikasi secara universal, baik di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Lalu, apakah peran wanita di dalam gereja? Banyak sekali. Banyak wanita di dalam gereja yang memiliki karunia dalam hal hospitality, mercy atau belas kasihan, menolong, mengajar, dan juga evangelisme. Kalau kita membaca di 1 Korintus 11 ayat 5, dikatakan bahwa wanita juga bisa berdoa di depan publik serta bernubuat. Alkitab sama sekali tidak membatasi wanita untuk melakukan karunia roh sama seperti pria. Di dalam Titus 2 ayat 3-5, malah wanita disarankan untuk mengajar wanita lainnya. Alkitab pun tidak membatasi untuk wanita mengajar anak-anak. Satu-satunya aktivitas yang dibatasi dari wanita adalah untuk mengajar dan memiliki otoritas spiritual di atas para jemaat. Tuhan menetapkan bahwa hanya pria yang bisa melayani sebagai pemimpin dan memiliki otoritas spiritual di atas jemaat atau gerejanya. Ini sama sekali bukan karena pria lebih baik atau lebih pintar daripada wanita. Tidak sama sekali. Ini hanya karena bagaimana Tuhan mendesain peranan wanita dan juga pria di dalam gereja. Sekali lagi, ini tidak membuat peranan wanita di dalam gereja menjadi tidak penting atau bahkan tidak signifikan, namun justru memberikan kepada mereka fokus pelayanan yang sesuai dengan rencana Tuhan, serta karunia yang telah Tuhan berikan. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Buat kalian yang memiliki opini ataupun juga pendapat yang berbeda, silahkan komen ya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, kalian juga boleh share, dan juga subscribe buat yang belum, dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sekian dulu guys, thank you for watching, stay safe and God bless.